Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Aldi Saputra. Sekarang Bapak akan mengajar tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Jadi, Al-Quran bacaan yang dibaca, bacaan yang dibaca berulang. Menurut syariat Islam, Al-Quran sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu setiap manusia yang meyakini adanya Tuhan pasti mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini terbukti kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-Quran juga termasuk masalah tentang kemanusiaan seperti tentang ibadah, hukum, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Seperti yang kita ketahui, yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi, dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah serta maupun umat yang mengingkari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita simpulkan fungsi Al-Quran yang pertama sebagai fungsi Al-Quran. Fungsinya ada 4. Fungsi Al-Quran. Yang pertama itu petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Sumber pokok dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad. Baiklah. Yang kedua, kita masuk ke dalam materi pembelajaran kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi anak-anak Bapak sekalian, Al-Quran dalam Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi ini, sebagaimana ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulnya. Al-Quran sebagai sumber hukum ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya dia tidak akan tersesat. Yang ketiga, kita masuk materi pembelajaran cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Oke, nah Bapak,
Cara kita fungsikan Al-Quran dan hadis, yang pertama yang harus kita pelajari adalah: satu, mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan ketentuan serta petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Yang ketiga, mengikuti pengajian tentang Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran setiap hari atau sesudah mengerjakan ibadah sholat wajib. Yang keempat, pengertian dan fungsi hadis. Pengertian dan fungsi hadis. Anak-anak Bapak sekalian, pengertian dan fungsi hadis itu ialah: hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan fungsi hadis secara umum dapat diartikan sebagai untuk menerangkan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Secara khususnya, fungsi Al-Quran ada 4. Yang pertama, menetapkan hukum baru yang tidak sesuai, menetapkan hukum baru yang terdapat, menetapkan hukum baru yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya begini, pada intinya bahwa jika ada suatu masalah tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Oke. Maksudnya begini anak Bapak, sebagaimana yang tercontoh ayat atau yang terdapat dalam surat Quran surat At-Taubah ayat surat ke-9 ayat 3 ayat 4, yang dikatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Yang ketiga, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi maksudnya begini ya anak bapak sekalian, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan bahwa barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Yang keempat, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, Jadi begini anak bapak sekalian, maksudnya begini, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Penjelasannya begini, perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak bapak sekalian, sampai disinilah materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita tentang fungsi Al-Quran. Sebagai tugas untuk di rumah, bapak kasih tugas. Tugasnya adalah carilah fungsi Al-Quran dan hadis di berbagai sumber. Misalnya di internet, bisa di buku dan lain-lain. Dikumpulkan minggu depan ya. Sekian materi pembelajaran kita tentang fungsi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.